Setelah melewati rangkaian tes kesehatan yang kerap bikin jantung dag-digdo, sang talenta muda akhirnya selangkah lagi bakal menjadi bagian dari Meriam London. Dengan nomor punggung yang sudah menanti, ia siap menorehkan babak baru dalam perjalanan karirnya, sekaligus menambah warna anyar di lini serang tim. Arsenal bergerak cepat di bursa transfer musim panas ini setelah mengamankan Martin Zubimendi. Kini The Gunners dikabarkan hampir meresmikan transfer winger Chelsea, Noni Madueke. Pemain muda Inggris tersebut telah menjalani tes medis dan dinyatakan lolos. Itu membuka jalan baginya untuk segera diumumkan sebagai rekrutan anyar di Emirates Stadium. Laporan dari Hand of Arsenal menyebutkan bahwa Madueke sudah menyelesaikan seluruh prosedur medis. Saat ini, tinggal menunggu waktu untuk dikenalkan secara resmi sebagai pemain Arsenal. Nilai transfernya disebut mencapai 52 juta pound sterling atau setara 1,1 triliun. Angka itu mencerminkan keyakinan tinggi Mikel Arteta terhadap potensi sang pemain. Kedatangan Madueke menjadi bagian dari proyek ambisius Arteta untuk memperkuat kedalaman skuad. Dengan target menjuarai Premier League musim depan, Arteta tak ingin hanya bergantung pada pemain inti yang sudah ada, tapi juga membutuhkan pelapis berkualitas untuk menjaga konsistensi performa sepanjang musim. Noni Madueke bukan wajah asing di Premier League. Pemain berusia 23 tahun itu mencetak 7 gol musim lalu bersama Chelsea. Namun, dia menutup musim dengan performa yang kurang menggigit, gagal mencetak gol dalam 11 pertandingan terakhir di Liga. Meskipun demikian, statistik menunjukkan bahwa dia tetap pemain yang punya daya ancam tinggi. Salah satu keunggulan utama Madueke adalah kemampuan menciptakan peluang tembak. Dengan rata-rata 3,54 tembakan per 90 menit di musim 2024-2025, dia tercatat sebagai pemain dengan jumlah tembakan tertinggi keempat di seluruh Premier League musim lalu. Meski jumlah tembakan tidak selalu berbanding lurus dengan produktivitas gol, kemampuan menciptakan ruang dan peluang tetap menjadi aset berharga di sepak bola modern. Selain itu, Madueke dikenal piawai dalam menggiring bola. Dia mencatatkan 154 progressive carries musim lalu, angka tertinggi di skuad Chelsea. Ini menunjukkan bahwa dia mampu membawa bola maju ke area berbahaya dan menciptakan disorganisasi di lini belakang lawan. Kecepatan, kelincahan, serta ketajaman dalam duel 1 lawan 1 membuatnya menjadi ancaman konstan di sisi sayap. Namun demikian, tantangan terbesar di Arsenal adalah menemukan tempat yang tepat dalam sistem Arteta. Madueke secara alami bermain di sisi kanan, posisi yang kini sudah dihuni Bukayo Saka, salah satu pemain paling konsisten Arsenal dalam beberapa musim terakhir. Arteta kemungkinan besar tidak akan menggeser Saka dari posisinya. Meski begitu, opsi untuk memanfaatkan Madueke di sisi kiri tetap terbuka. Gabriel Martinelli memang menjadi pilihan utama di posisi tersebut, tetapi performanya cenderung fluktuatif, terutama ketika menghadapi lawan yang bermain dengan blok rendah. Dalam situasi seperti ini, teknik individu Madueke yang lebih halus dan kemampuannya dalam menembus ruang sempit bisa memberikan variasi baru bagi Arteta dalam membongkar pertahanan lawan. Madueke juga bisa menjadi solusi untuk menjaga intensitas permainan saat rotasi dibutuhkan. Dengan jadwal yang padat di semua kompetisi, Arsenal perlu memastikan tidak hanya memiliki starting 11 yang kuat, tetapi juga bangku cadangan yang bisa memberi dampak langsung saat dimainkan. Secara strategis, kehadiran Madueke juga memberi sinyal bahwa Arteta ingin membangun skuad yang lebih fleksibel secara taktik. Baik digunakan sebagai winger kiri, kanan, maupun second striker dalam formasi tertentu, Madueke punya kemampuan untuk beradaptasi. Proses adaptasi tentu tidak akan mudah, mengingat ia datang dari rival sekota yang musim lalu mengalami ketidakstabilan besar. Namun, bermain di bawah manajer seperti Arteta yang dikenal disiplin dalam hal struktur dan pengembangan individu bisa menjadi momentum yang tepat bagi Madueke untuk menata ulang karirnya. Sementara itu, perihal nomor punggung barunya di Arsenal, sepanjang karir seniornya, Madueke telah mengenakan beragam nomor punggung. Memulai karirnya di PSV Eindhoven pada musim 2020-2021, ia mengenakan nomor punggung 23 dan bertahan selama 2 musim sebelum akhirnya berganti ke nomor punggung 10. Meskipun perubahan itu berumur pendek karena ia pindah ke Chelsea pada pertengahan musim 2022-2023 dan setelah bergabung dengan The Blues, ia diberi nomor 31 sebelum beralih ke nomor 11 menjelang musim 2023-2024. Sementara itu, untuk tim nasional Inggris, Madueke mengenakan nomor punggung 23 dan 19. Menariknya, semua nomor punggung yang disebutkan tadi kecuali satu saat ini tersedia di Arsenal. Nomor punggung tersebut adalah nomor punggung 10 yang ikonik yang telah kosong sejak Emil Smith Rowe pindah ke Fulham musim panas lalu. Dengan semua progres ini, publik Emirates patut optimis.
Musim panas ini menunjukkan bahwa Arsenal bukan hanya ingin bertahan di papan atas, tetapi juga siap bersaing secara serius untuk trofi. Tinggal bagaimana Arteta meramu kombinasi pemain lama dan baru agar bisa tampil konsisten sepanjang musim. Untuk Madueke sendiri, tantangan barunya telah dimulai bahkan sebelum dia mengenakan seragam merah putih Arsenal secara resmi. Dia akan dituntut membuktikan bahwa investasi besar Arsenal padanya bukan sebuah perjudian, melainkan langkah strategis menuju kesuksesan yang sudah lama dirindukan di London Utara. Namun, di balik euforia tersebut, langkah ini justru memunculkan tanda tanya dari salah satu legenda klub yang menyoroti keputusan ini dalam konteks peran Bukayo Saka di tim utama. Menurut Paul Merson, harga yang dibayar Arsenal terlalu mahal untuk sekedar pemain pelapis. Adakah kekhawatiran soal masa depan Saka? Apakah mereka menuntaskan kesepakatan ini dan kemudian tiba-tiba membuka peluang penjualan Saka atau yang lain? Satu pemain yang harus bermain setiap pekan adalah Saka. Kalau fit, dia main. Jadi kenapa membayar 52 juta pounds untuk pelapisnya? Ujar legenda Arsenal itu. Di tengah kebutuhan akan kedalaman di sektor sayap, langkah ini seolah menyisakan pertanyaan lain yang belum terjawab, terutama ketika ada nama-nama berpengalaman yang kabarnya mulai tersedia di pasar. Dengan padatnya jadwal musim depan dan ketergantungan tinggi pada Bukayo Saka, muncul pertanyaan tersirat mengapa Arsenal tidak mencoba mengamankan sosok yang sudah teruji seperti Luis Diaz yang kabarnya mulai dipertimbangkan untuk dilepas oleh Liverpool. Penyerang The Reds, Luis Diaz, sudah memutuskan sikap mengenai masa depannya. Pemain asal Kolombia ini dikabarkan membuka peluang untuk meninggalkan Anfield musim panas ini. Pemain berusia 27 tahun ini dianggap sudah meraih segalanya bersama Liverpool. Oleh karena itu, ia merasa ini saat yang tepat untuk mencari pengalaman baru dalam karirnya. Meski begitu, Diaz dikabarkan tidak ingin memaksakan kepergiannya. Ia hanya akan pindah jika tawaran yang diberikan benar-benar menguntungkan Liverpool. Untuk itu, setelah belanja besar-besaran dengan total mencapai 200 juta pound sterling, Arsenal kini berencana melepas beberapa pemainnya demi menyeimbangkan neraca keuangan Arsenal yang menunjukkan ambisi besar mereka untuk mengakhiri penantian panjang gelar Premier League dengan mendatangkan sederet pemain bintang musim panas ini. Setelah 3 musim beruntun finish di posisi runner-up, manajemen The Gunners mendukung penuh Mikel Arteta dalam membentuk skuad juara. Menurut laporan dari The Athletic, Direktur Olahraga baru Andrea Berta telah memberi lampu hijau kepada sejumlah agen bahwa Arsenal siap melepas beberapa pemain termasuk Martinelli. The Athletic melaporkan bahwa pemain sayap Arsenal Gabriel Martinelli sedang dipertimbangkan di Bayern Munich saat mereka melanjutkan pencarian untuk posisi tersebut. Sebelumnya dilaporkan bahwa rekan setimnya Leandro Trossard juga sedang dipertimbangkan. Dengan bertaburnya talenta baru yang datang ke Emirates Stadium, langkah menjual beberapa pemain menjadi masuk akal.